Pengen kuliah sih, cuman pertama kalau saya sih pendapat pribadi ada dua. Pertama waktu sama kerjaan kantor. Mungkin karena sudah keasian kerja, jadi kalau mau disuruh lanjut, saya bakal pilih jurusan yang ada hubungannya dengan latar belakang kerjaan saya, seperti itu. Pada dasarnya sih tertarik sekali untuk melanjutkan sekolah, studi ataupun kuliah, walaupun kondisi saat ini lagi kerja. Tapi menurut saya masalah yang paling utama itu sebenarnya pembagian waktu antara waktu kerja dengan waktu kuliah. Untuk mau kuliah lagi, bukan nggak mau, tapi masalahnya mengatur waktu itu yang sangat sulit buat saya gitu. Jadi di kantor ini kadang saya sampai malam pulang, istirahatnya sih siang sampai sore, kadang jam 3 masuk. Jadi sangat sulit sekali buat melanjutkan kuliah. Menurut saya, kalau misalnya saya sekarang sudah bekerja dan sangat tertarik untuk kuliah lagi, karena menurut saya kalau misalnya kita mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, tentu saja kita punya pengalaman yang lebih banyak untuk diaplikasikan ke dunia pekerjaan kita. Rencananya sih mau kuliah, tapi mungkin bisa kuliah sambil kerja, tapi Kamu kapan kuliah? rencana belum ada planning soalnya lagi cari tempat kuliah. Kamu rencananya kuliah di mana? Masih nyari tempat, belum Pak. Rencana mau. Kalau saya sih pengen kuliah, cuman waktunya yang nggak ada. Soalnya saya kan sibuk kerja. Mau sih kuliah, tapi pertimbangan biayanya. Kan kuliah sekarang mahal. Oh iya, dengar-dengar sih ada kuliah, tapi kita nggak harus datang ke kampus. Oh, emang ada? Dengernya sih ada. Oh gitu. Jadi misalkan saya yang kerja tiap hari gitu, berarti bisa ikut dong? Bisa. Di mana sih tempatnya? Dengar-dengar sih di UT, Oh, universitas. Universitas Terbuka. Oh, UT itu di mana ya? Yuk kita pergi ke sana. Misi Mbak, mau tanya mahasiswa sini ya? Iya. Gimana kuliah di sini? Enak sih. Enaknya Enaknya di gimana, mana? Mbak? Enaknya kita nggak perlu KKN. Oh gitu. Iya, kita nggak perlu KKN. Terus kalau misalnya masalah nilai, kita bisa langsung datang ke sini BPJ-nya. Iya. Jadi lebih mudah ya, tidak Iya, lebih lebih menyita mudah. banyak waktu. Iya, di Kalau- samping kita untuk bisa kita bekerja, Ya. di samping itu juga kita bisa sambil kuliah. Jadi kerja dengan kuliah kita bisa seimbang. Oh, begitu ya. Mbak semester berapa? Kebetulan ini sudah tinggal menunggu yudisium, sudah selesai, sudah tinggal menunggu UPI. Iya. Makasih Mbak atas Iya. informasinya. Ya oke. Ini sih Mbak, Iya sih. mahasiswa sini ya? Iya. Kita mau nanya gimana kuliah di sini. Kuliah di sini ada gampang-gampang susah. Gampangnya apa? Gimana? Gampangnya kalau rajin belajar, ikut TTM, ikut tuton, terus aja ikut UAS juga. Susahnya? Susahnya kalau lagi tidak bisa imbangi antara, di sini kan mayoritasnya orang yang bekerja. Kalau tidak bisa imbangi antara waktu kerja sama kuliah saja, waktu belajarnya. Oh ya, makasih Mbak atas infonya. Siang Bu. Iya. Kita mau tanya tentang informasi untuk pendaftaran di sini. Oh ya, ini
kalau jurusan untuk yang non pendas, kita punya beberapa jurusan ini ada program sepertinya. Kalau saya kan dari sama ya, S2-nya itu bagian pendidikannya. Kalau untuk S2 pendidikan di UPJJ Palu belum ada. Yang ada yang MM, Magister Manajemen. Kalau masalah biayanya? Kalau masalah biayanya ini ada rincian biayanya. Ini yang uang kuliah. Jadi ada yang non SIPAS, non sistem paket semester, ada yang SIPAS sistem paket semester. Jadi bisa memilih mana. Terus kan kalau yang sistem non paket semester itu yang SIPAS itu dia bisa dihitung umpamanya kecukupan uangnya. Jadi kalau sanggupnya berapa tinggal dihitung saja dikali berapa SKS. Kalau pendaftarannya kita gratis. Kalau di UT untuk yang non pendas itu tidak ada tatap muka yang wajib seperti di kampus lain kan. Di sini ada untuk tatap muka tutorial online. Jadi online sama TTM Atom, tutorial atas permintaan mahasiswa. Itu kalau ada mahasiswa yang 20 orang punya mata kuliah yang sama, boleh untuk mengusulkan diadakannya tutorial Atom. Dia 150.000 per mata kuliah. Jadi nanti cukup kelasnya baru dibuka. Itu atas permintaan mahasiswa sendiri. Jadi kalau tidak ada dia belajar mandiri. Jadi habis registrasi bayar, pesan modul, belajar sendiri. Setelah ujiannya baru tatap muka sama dosennya ya. Tidak ada tatap mukanya. Nanti pas mau ujian datang ambil kartu panggilan ujian, setelah itu ujian. Jadi banyak yang biasanya kan ada sisi positif dan negatifnya. Banyak mahasiswa yang terlena kan, dia lupa pada saat habis registrasi sudah diam. Kagetnya pada saat ujian. Jadi banyak yang ngeluh kan, nilai UAS saya kok jelek apa, padahal kesalahan dari diri sendiri kan, lupa tidak belajar karena itu tidak ada tatap mukanya. Terus kalau misalkan kita kan pasti kalau belajar itu ada kesulitan, itu kita nanyanya kemana? Biasanya kan kalau di tempat lain pasti ke dosen. Kalau materinya kita nggak mengerti, memang harus kita yang gitu yang cari referensi lain, atau kan di websitenya UT kan ada tawaran untuk tutorial online, atau buka sesi cari tahu. Sekarang kan banyak media sosial, jadi kita bisa tahu teman-teman kita tidak hanya di UPJJ Palu, kita bisa berteman dengan yang di UPJJ Jakarta, Semarang, atau lainnya kan, kita bisa sharing. Jadi mahasiswa dituntut untuk aktif. Iya. Terus kamu mungkin ada yang mau tanyakan? Ini mau tanya, cara daftarnya gimana? Cara daftarnya gampang, persyaratannya cuma itu fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir, 1 rangkap, sama pas foto 3x4, 2 lembar hitam putih atau warna. Nah, tapi untuk jurusan yang mengambil jurusan FKIP, dia ditambah lagi surat keterangan mengajar, minimal 1 tahun, minimal di SMP. Jadi kalau dia sudah registrasi data pribadi, setelah itu registrasi mata kuliah. Jadi kalau belum melakukan pembayaran, belum dihitung sebagai mahasiswa yang aktif kan. Kalau di UT itu kan yang normalnya kan 8 semester ya, yang S1 kan, karena maksimal SKS yang diambil per semester itu 24 SKS, tidak bisa lebih. Di bawahnya boleh, tapi tidak bisa lebih dari 24 SKS. Jadi tergantung mahasiswanya, kalau bisa menyelesaikan 24 SKS itu pada 1 semester, dia di sini kan minimal nilai itu harus D. Kalau E itu error, berarti harus ulang lagi. Karena walaupun IPK-nya sudah 2, sekian tapi belum masih ada nilai E, itu belum bisa diluluskan. Dan di sini tidak ada sistem DO. Begini juga kadang mahasiswa semester registrasi pada masa sekarang kan dihitung sebagai 2014 2. Terus 2015 1 tidak registrasi, dia masih bisa datang lagi di 2015 2 untuk registrasi. Jadi bisa dilanjutkan lagi. Bahkan ada yang sudah menghilang beberapa semester, tiba-tiba mau masuk lagi, boleh gimana? Lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Mbak atas infonya. Oh iya, sama-sama ya. Jadi gimana? Tadi kan kita sudah dari UT. Iya, menurut saya sih bagus, apalagi untuk saya yang bekerja itu
kan bisa bagi waktu gitu, nggak harus tinggalin kerjaan saya. Kalau kamu gimana? Kamu Ya, tertarik nggak? lumayan tertarik sih. Selagi kan kita bisa, kan baru lulus SMA, bisa kerja sambil kuliah. Menurut saya menarik. Tadi kan sempat nanya kan jurusannya nggak ada. Iya nggak apa-apa sih, kalau buat saya kan mencoba jurusan yang lain selama itu masih bisa menjadi tantangan yang baru gitu untuk saya. Kan tidak ada salahnya untuk mencoba. Iya emang nggak ada salahnya untuk mencoba. Kalau gitu kita daftarnya bareng aja. Iya yuk. Yuk. Oh, universitas terbuka. Pernah dengar, dan kalau tidak salah papa saya mengajar di sana juga, cuman saya kenalnya universitas terbuka. Kalau UT sering dengar tapi baru tahu sekarang kalau kepanjangan gitu. Mereka banyakan sudah banyak yang sudah bekerja, yang kuliah di sana, terus banyak yang sudah berkeluarga, dan ya hanya itu sebenarnya yang bisa tahu. Kalau mengenai UT bagi saya ya setahu saya sih ada bagus. Cuma saya kayaknya sudah malas mau ngambil mau lanjutkan kuliah itu. UT universitas terbuka menurut saya sih ya saya udah tahu, pernah dengar sih universitas terbuka katanya kuliahnya jarak jauh, nggak harus datang ke kampus atau ke kelas kita belajar nantinya, tapi sih informasi selain secara detail sih saya nggak terlalu tahu. Tentang UT ya, UT Universitas Terbuka, setahu saya tahu sih UT cuman dari beberapa teman sama keluarga. Kalau kuliah itu tidak harus sesuai jadwal, begitu juga dengan ujiannya, seperti itu. Kalau misalnya disuruh pilih lanjut lagi S2 lewat UT mungkin berminat, karena UT gampang diatur kalau di UT kan, seperti itu. Oke. Belum pernah. UT itu universitas terbuka. Pernah dengar? Ya kalau cuma dengar-dengar gitu pernah. Ada nggak yang ditahu tentang universitas terbuka? Kurang tahu. Tidak tahu? Iya. Bagus juga, tapi mungkin gimana ya, belum untuk orang seperti kita kan, kalau belum terbiasa gitu. Oke. Mungkin negeri. Negeri? Iya. Atau swasta. Swasta? Iya. Swasta apa negeri sih? Swasta. Hai, namanya siapa? Ya, aku Yayang. Aku Neneng. Iya. Saya Radit. Oke. Pernah dengar tentang UT? Pernah? Oke. Enggak. Tidak pernah dengar? Enggak tahu. Tidak tahu. Oke. UT itu adalah kira-kira yang tahu? Universitas terbuka. Nah, universitas terbuka. Ada yang tahu nggak universitas terbuka itu seperti apa? Enggak. Tidak tahu? Enggak. Tidak tahu. Enggak. Kenapa? Karena kita nggak dapat ilmu. Ya, pengetahuannya belum terlalu tahu, belum langsung ujian, mungkin kaget nanti. Kayaknya lebih enak. Lebih enak. Oke. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizaldi. Saya baru lulus dari SMA 1. Dan perkenalkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Marsal. Saya sudah bekerja di Bandung Mall. Oke. Tidak tahu. Menurut saya kayaknya itu sangat sulit ya, karena ya itu kita tidak menerima pelajaran tapi bisa menerima materi dari guru-guru yang lain. Oke. Sama sekali bagus sekali.